Jala Dharma. Habis gelap, terbitlah terang. R.A. Kartini. Hai Sobat Kolinamil, bersama saya dengan Sardarima dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda hanya di Kolinamil News Weekly. Sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Trisila TNI Angkatan Laut adalah salah satunya dengan menggelar upacara bendera yang merupakan pelaksanaan Perintah Harian Sifat Tetap atau PHST dan merupakan kehidupan tradisi yang mencerminkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Trisila TNI Angkatan Laut. Prajurit dan PNS Komando Lintas Laut Militer melaksanakan upacara pengibaran bendera hari Senin bertempat di lapangan Mulyono Silam, Mako Kolinamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dipimpin oleh Kepala Keuangan Wilayah Kolinamil, Kolonel Laut Suplai Heri Muhammad Nur Isa. Dalam amanatnya, Kakwil Kolinamil mengingatkan untuk seluruh anggota TNI dan PNS yang belum menyelesaikan SPT tahunan agar segera dilaksanakan secepatnya, jangan sampai telat karena akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. Panglima Kolinamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo didampingi Ketua Gabungan Jalasinastri Kolinamil Nyonya Irna Krisno Utomo menghadiri pembukaan acara Jalakraf tahun 2024 yang dibuka oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali selaku pembina utama Jalasinastri didampingi Ketua Umum Jalasinastri Nyonya Vera Muhammad Ali bertempat di kantor pengurus pusat PP Jalasinastri Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kasal dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada acara Jalakraf ini Jalasinastri berkolaborasi dengan para pengrajin, desainer, dan pelaku industri kreatif lainnya sebagai bentuk partisipasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. TNI Angkatan Laut menyiapkan satu kapal perang Republik Indonesia, yaitu KRI Banda Aceh 593, khusus untuk angkutan penumpang serta pengendara sepeda motor yang akan melaksanakan perjalanan mudik Lebaran tahun 2024 di wilayah Pulau Jawa. Keberangkatan dari Dermaga Mako Kolinamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada tanggal 5 April 2024 dengan rute Jakarta-Semarang hari Jumat 5 April 2024 dan Semarang-Surabaya hari Sabtu 6 April 2024. Sedangkan untuk rute arus balik dijadwalkan akan diberangkatkan dari Surabaya menuju Semarang dan selanjutnya kembali ke Jakarta pada tanggal 13 April 2024. Bagi masyarakat yang berminat dapat menghubungi nomor hotline yang tercantum. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan apel kesiagaan pembukaan pos koordinasi penyelenggaraan angkutan laut Lebaran tahun 2024 yang dihadiri Komandan 161 Kolonel Laut Pelaut Anis Latif. Dalam hal ini mewakili Panglima Kolinamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo bertempat di Terminal Penumpang Tanjung Priok, Jakarta Utara. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arief Pribadi mengatakan seperti yang telah kita ketahui bersama, realisasi angkutan laut Lebaran tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,37% dibandingkan tahun 2022. Dan kondisi yang sama tentunya kita harapkan untuk penyelenggaraan angkutan laut Lebaran di tahun 2024 1445 Hijriah ini. Bertempat di Dermaga TNI Angkatan Laut Pondok Dayung, Jakarta Utara, Panglima Kolinamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo didampingi Ketua Gabungan Jalasinastri Kolinamil Nyonya Irna Krisno Utomo menghadiri serah terima jabatan Pangko Armada 1 yang dipimpin Panglima Koarmada RI Laksda TNI Denny Hendrata. Jabatan Pangko Armada 1 yang semula dijabat oleh Laksda TNI Ahmad Wibisono diserah terimakan kepada Laksda TNI Yosroso Hadi. Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Denny Hendrata saat memimpin upacara serah terima jabatan itu menyampaikan rotasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karir perwira serta penyegaran organisasi sehingga kinerja pasukan dapat lebih baik ke depannya. Kolinamil menggelar uji naskah akademik pembentukan Satuan Pembinaan Latihan Satbinlat Komando Lintas Laut Militer yang dipimpin Panglima Kolinamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo bertempat di Gedung Laut Nusantara Mako Kolinamil Tanjung Priok, Jakarta Utara dan turut dihadiri Kepala Staf Kolinamil, Kolinamil dan diikuti para pejabat utama Kolinamil dan para Kasatker serta para komandan KRI. Tujuan pelaksanaan paparan Satbinlat ini adalah memberikan gambaran tentang kendala-kendala yang dihadapi Kolinamil dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan TNI atau TNI Angkatan Laut dalam menentukan kebijakan serta keputusan yang akan diambil guna mendukung tugas operasional Kolinamil. Mengingat Kolinamil dipandang perlu memiliki sebuah satuan pembinaan latihan yang melaksanakan fungsi pembinaan dan fungsi operasi.
Komando Lintas Laut Militer mengadakan buka puasa bersama dan nuzul Quran pada hari ke-15 bulan Ramadan 1445 Hijriah atau 2024 Masehi dengan tema tingkatkan ketakwaan, pererat silaturahmi, perkuat persatuan dan kesatuan. Bertempat di lapangan Mulyono Silam, Mako Kolinamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Buka puasa bersama yang dihadiri Panglima Kolinamil Laksda TNI Hudiarto Krisna Utomo, didampingi Ketua Gabungan Jalasinastri Nyonya Irna Krisna Utomo, menghadirkan penceramah dari Kabid Bintal Roh Pusbintal TNI Kolonel Laut Khusus Jumaidi, serta diikuti segenap prajurit dan PNS Kolinamil serta ibu-ibu pengurus Jalasinastri Kolinamil. Panglima Kolinamil mengatakan, selamat menjalankan ibadah puasa. Puasa Ramadan merupakan bagian dari konsekuensi keimanan dan dengan menjalankan puasa Ramadan akan menambah kesempurnaan keimanan seseorang. Marilah kita berbanyak amal soleh pada bulan Ramadan yang penuh rahmat dan barokah ini agar mendapatkan balasan yang lebih baik. Komando Lintas Laut Militer menggelar acara Focus Group Discussion atau FGD bertempat di Gedung Laut Nusantara, Mako Kolinamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, yang dipimpin Panglima Kolinamil Laksda TNI Hudiarto Krisna Utomo dan turut dihadiri Kepala Staf Kolinamil, Kolinamil dan diikuti para pejabat utama Kolinamil, para kasatker, perwakilan instansi samping dan para komandan KRI, serta diikuti melalui video conference oleh Satlinamil 2 dan Satlinamil 3. Fokus Group Discussion yang bertajuk optimalisasi peran Anglana sebagai kekuatan pengganda Kolinamil pada operasi militer perang atau OMP, menghadirkan beberapa narasumber di antaranya Kolonel Laut Pelaut Doni Soeharto dari Paban 2 Orstrasop Mabes TNI, Syamsul Bakri dari PT ASDP Indonesia Ferry Persero, M. Irfan Zainul Fikri dari Pertamina, Derajat Sulistyo dari PT Pelabuhan Indonesia Persero Pelindo, dan Budi Hardiansah, Vice Presiden Teknik dipandu moderator Komandan Satlinamil 3 Kolonel Laut Pelaut Nur Rohmat. Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut dan Seskol dari Laksamana Muda TNI Yosuroso Hadi kepada Laksamana Pertama TNI Fauzi. Pada hari Rabu, bertempat di lapangan upacara Laut Jawa, Markas Komando Mako Seskowal Cipulir, Jakarta Selatan, yang dihadiri Panglima Kolinamil Laksda TNI Hudiarto Krisna Utomo, didampingi Ketua Gabungan Jalasinastri Nyonya Irna Krisna Utomo. Kasal dalam sambutannya menyampaikan bahwa serah terima jabatan memiliki makna yang penting dan strategis bagi TNI Angkatan Laut. Hal ini merupakan perwujudan dari proses pembinaan organisasi dan personil secara kesinambungan dan menyeluruh. Guna menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan laut, khususnya di sekitar dermaga Mako Kolinamil, prajurit Kolinamil siap melaksanakan pembersihan melawan serangan sampah musiman yang berasal dari laut yang tampak mengapung dan mengepung dermaga Bicing Mako Kolinamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kegiatan bersih-bersih laut yang dikoordinir oleh Palaksaden Mako Kolinamil, Letkol Laut Pelaut Uji Agus Nugroho, bertujuan untuk menerapkan budaya bersih di lingkungan Kolinamil. Panglima Kolinamil Laksda TNI Hudiarto Krisna Utomo di tempat terpisah mengatakan kepedulian untuk menciptakan laut yang bersih dan diprakasai oleh prajurit Kolinamil dalam lingkungan kesehariannya merupakan bentuk komitmen Kolinamil untuk mewujudkan laut yang bersih dan sehat guna menjaga keberlangsungan ekosistem laut yang nantinya dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Di bulan Ramadan, waktunya umat muslim lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan berbagai kegiatan positif. Tentu saja ada banyak kepilihan kegiatan di bulan Ramadan yang bisa dimanfaatkan. Begitu halnya dengan TNI Angkatan Laut yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan BPKH menggelar kegiatan pesantren kilat Ramadan 1445 Hijriah untuk siswa-siswi SMA sederajat bertajuk Ekspedisi Ramadan Penuh Inspirasi atau Ekspresi di atas kapal perang milik TNI Angkatan Laut menggunakan KRI Semarang 594 yang saat ini tengah sandar di dermaga Mako Kolinamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kasal dalam sambutannya menyampaikan program ekspresi Basnas ini merupakan program terobosan yang berinisiasi Basnas bersama TNI Angkatan Laut di bulan suci Ramadan. Program ini bertujuan untuk mengenalkan anak-anak muda tentang pentingnya ilmu agama, ungkap Kasal dalam sambutannya. Baik Sobat Kolinamil, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Sardarima beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Kolinamil News berikutnya. Satyawira Daladar.